Jemaat terkasih, hari ini kita bersyukur boleh berjumpa kembali melalui Resapi, renungan singkat pemelihara iman. Marilah kita mendasarkan perenungan kita dengan salah satu bacaan dalam daftar leksionari. Amsal pasal 8 ayat yang ke-11. Amsal 8 ayat 11. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Saudara-saudara, posisi hikmat oleh penulis kitab Amsal disebutkan, pertama, lebih berharga daripada permata. Kedua, dibandingkan dengan keinginan manusia. Meskipun orang mengatakan keinginan manusia itu suka tidak ada batasnya. Tapi kata penulis kitab Amsal, dibandingkan dengan keinginan manusia, tak ada yang menyamai hikmat. Dari situ, saudara-saudara, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan. Apa yang Amsal ingin katakan, bahwa hikmat adalah sesuatu yang teramat penting bagi kehidupan ini. Hikmat adalah sesuatu yang teramat berharga, bernilai dalam kehidupan ini. Dan karena itu, Amsal mau mengajak siapapun kita untuk hidup di dalam hikmat Tuhan. Saudara-saudara, apa itu hikmat? Yang pertama, hikmat adalah kemampuan untuk hidup bijaksana. Kedua, hikmat adalah kemampuan untuk hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Yang ketiga, hikmat adalah kemampuan untuk hidup dalam pengendalian Tuhan. Kalau coba diterjemahkan secara lebih sederhana, saudara-saudara, ketika pengertian tentang hikmat tadi itu dapat kita katakan dengan cara demikian. Hikmat itu menghindarkan orang supaya ia tidak hidup seperti orang yang bebal. Saudara tahu apa itu bebal? Bebal adalah sikap orang yang sombong di dalam kebodohannya. Maka dalam kitab Efesus pasal 5 itu dibandingkan orang yang arif dan orang yang bebal. Jadi ada tipikal orang yang sombong di dalam kebodohannya. Kebodohan tapi disombongkan. Nah, itu orang bebal. Nah, orang yang hidup dalam hikmat adalah orang yang terhindar dari cara hidup yang seperti itu. Yang kedua, secara sederhana, orang yang hidup dalam hikmat adalah orang yang mampu hidup dalam sudut pandang Tuhan. Jadi perspektifnya, sudut pandangnya, paradigma atau model berpikirnya itu diterangi oleh Tuhan. Ia dapat menjalani hidup dalam sudut pandang Allah. Sekaligus ia dapat memilih tindakan yang terbaik, tertepat, dan sekaligus yang paling memberi manfaat. Itu orang yang bijaksana. Nah, karena itulah, saudara-saudara, kita menyadari berdasarkan firman Tuhan ini betapa pentingnya hidup dalam hikmat yang menolong kita terhindar dari kehidupan dengan cara orang bebal dan menolong kita untuk dapat hidup dalam kemampuan sudut pandang Allah dan mengambil tindakan tepat, bermanfaat, dan terbaik. Bagaimana caranya supaya kita dapat hidup sebagai orang yang berhikmat? Yang pertama, berdoa, memohon kepada Tuhan. Salomo memberikan contoh kepada kita.
Ia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat. Jadi marilah kita berdoa. Tuhan berikanlah, Tuhan karuniakanlah hikmat-Mu itu kepada kami. Yang pertama. Yang kedua, ada banyak sarana yang tersedia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak pengetahuan yang disediakan. Bacalah, renungkanlah, petiklah pengetahuan-pengetahuan yang ada itu. Agar semua pengetahuan itu memperkaya kita. Memperkaya wawasan kehidupan kita. Pengalaman keseharian. Tuhan memberikan banyak pengalaman dalam kehidupan kita atau kehidupan orang lain. Belajarlah memetik kekayaan dari pengalaman hidup. Dan yang terakhir, tentu firman Tuhan. Cintailah firman Tuhan, dalamilah firman Tuhan, petiklah suara Tuhan yang adalah suara hikmat agar kita hidup di dalam hikmat Tuhan. Selamat untuk belajar menjadi orang yang hidup dalam hikmat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menolong, mendorong kami untuk hidup sebagai orang-orang yang berhikmat. Betapa pentingnya saat ini di tengah situasi kami hidup sebagai orang yang berhikmat, agar kami dapat menjalani dan mampu melihat kehidupan ini dalam sudut pandang-Mu dan memilih tindakan terbaik, paling tepat dan paling bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kami semua. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin.